Halo teman-teman semua. Nah, pada kesempatan kali ini, saya mendapatkan tugas dari mata kuliah saya, yaitu Kemanan Jaringan, yang dimana kali ini saya akan membahas terkait Undang-Undang PDP, teman-teman, atau Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Nah, seperti yang tertera di layar, teman-teman. Nah, apa itu Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi? Nah, Undang-Undang PDP sendiri adalah peraturan hukum di Indonesia yang mengatur tentang pengolahan dan perlindungan data pribadi. Nah, undang-undang ini bertujuan melindungi hak privasi individu atas data pribadinya agar tidak disalahgunakan oleh pihak lain. Nah, Undang-Undang PDP sendiri disahkan pada 17 Oktober tahun 2022 dan merupakan bagian penting dalam memastikan keamanan data masyarakat Indonesia di era digital seperti saat ini, teman-teman. Nah, di tengah perkembangan teknologi yang pesat seperti sekarang, teman-teman, nah data pribadi menjadi komponen yang sangat berharga. Nah, memang seringkali dipandang sebelah mata, teman-teman. Nah, data pribadi sendiri mencakup informasi detail tentang individu. Nah, mulai dari data identitas seperti nama, alamat, nomor telepon, hingga data sensitif lainnya, teman-teman. Seperti biometrik, riwayat kesehatan, atau preferensi pribadi. Nah, oleh karena itu, kehadiran dari undang-undang ini atau undang-undang PDP ini memberikan langkah yang konkret untuk memastikan data tersebut tidak disalahgunakan, teman-teman. Memberikan juga masyarakat rasa aman dan perlindungan lebih baik untuk datanya sendiri, teman-teman. Mengapa diterbitkannya Undang-Undang PDP atau Perlindungan Data Pribadi, teman-teman? Nah, di sini saya garis bawahi ada 3. Yang pertama adalah peningkatan kasus kebocoran data, teman-teman. Nah, di Indonesia, teman-teman, sudah banyak kasus, teman-teman ya. Nah, belum lama ini Indonesia juga menghadapi berbagai insiden kebocoran data yang melibatkan sebuah perusahaan gitu misalkan, teman-teman, atau lembaga pemerintah atau dari sektor publik lainnya, teman-teman. Nah, insiden ini tidak hanya menimbulkan kerugian material, teman-teman. Jadi, dari insiden ini juga mengancam kepercayaan masyarakat terhadap keamanan digital. Nah, sebuah contohnya, teman-teman, data di sebuah e-commerce. Nah, itu tidak hanya merugikan pelanggan, teman-teman, atau dari segi pelanggan yang datanya dicuri, itu bukan cuma itu yang dirugikan. Nah, tetapi juga merusak reputasi perusahaan, teman-teman, terhadap kepercayaan pelanggan ke perusahaan yang mengalami insiden kebocoran data tersebut, gitu. Nah, yang kedua ada perkembangan teknologi digital. Nah, perkembangan teknologi digital yang memungkinkan pengumpulan data secara masif oleh perusahaan atau organisasi dan menciptakan kebutuhan mendesak akan regulasi yang lebih tegas, teman-teman. Jadi data tersebut tidak disimpan secara manual di buku, jadi kita simpan sebagai jejak digital atau didigitalkan gitu, teman-teman. Nah, yang ketiga ada kebutuhan perlindungan hukum. Nah, sebelum adanya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, teman-teman, nah kita hanya memiliki peraturan yang tersebar di beberapa undang-undang lain, teman-teman. Nah, namun, belum ada perlindungan yang komprehensif terkait perlindungan data ini. Nah, maka Undang-Undang PDP hadir untuk mengisi kekosongan tersebut. Nah, menjawab tantangan zaman seperti sekarang era digital ini dan melindungi masyarakat dari resiko penyalahgunaan data pribadinya. Nah, gitu, teman-teman. Makalah diterbitkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ini, teman-teman. Oke, selanjutnya, teman-teman, di sini saya mengutip 2 pasal yang tercantum pada Undang-Undang Perlindungan Data yang menurut saya penting atau perlu digarisbawahi, teman-teman. Yang pertama yang seperti teman-teman bisa lihat di layar, yaitu pasal nomor 67 Undang-Undang nomor 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. Nah, undang-undang ini mengatur sanksi pidana bagi individu yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan tindakan terkait data pribadi milik orang lain, yaitu data bukan miliknya, teman-teman ya. Nah, berikut rincian pasal tersebut. Yang pertama, memperoleh atau mengumpulkan data pribadi.
Nah, tindakan memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dengan bermaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat merugikan subjek data pribadi. Jadi ada seorang yang mengumpulkan data bukan miliknya, yang dimana tujuan dari terkumpulnya data tersebut adalah untuk dirinya sendiri atau yang diri si pengumpul data tersebut, yang dimana dapat merugikan subjek data pribadi atau pemilik data tersebut, teman-teman. Nah, itu mendapatkan sanksi pidana penjara maksimal 5 tahun dan atau denda maksimal 5 miliar rupiah, teman-teman. Nah, yang kedua, mengungkapkan data pribadi. Nah, tindakan dari mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya tanpa hak. Nah, seperti tadi, teman-teman, yang bukan data pribadinya atau data tersebut tidak mendapatkan hak dari si pemilik data, itu mendapatkan sanksi pidana penjara maksimal 4 tahun dan atau denda maksimal 4 miliar rupiah, teman-teman. Itu untuk poin kedua. Dan poin yang ketiga adalah menggunakan data pribadi. Nah, jadi dari tindakan menggunakan data pribadi yang bukan miliknya tanpa hak, bukan datanya dia, tanpa hak dari pemilik data tersebut atau pribadi yang mempunyai data tersebut, nah itu mendapatkan sanksi penjara maksimal 5 tahun dan atau denda maksimal 5 miliar rupiah, teman-teman. Nah, pada pasal ini menegaskan pentingnya pelindungan data pribadi dan memberikan sanksi tegas bagi pelanggar yang menyalahgunakan data pribadi milik orang lain. Jadi bukan data miliknya. Next. Nah, ini ada pasal 70 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang pelindungan data pribadi. Dan di sini mengatur terkait sanksi pidana bagi korporasi yang melakukan tindakan pidana terkait data pribadi. Jadi untuk pasal 70 beda dengan pasal yang tadi. Jadi yang tadi perseorangan atau oknum, sekarang ke korporasi atau sebuah perusahaan, teman-teman, atau sebuah manajemen lah gitu. Nah, berikut isi pasal tersebut. Nah, yang pertama, subjek yang dapat dijatuhi pidana. Jadi oknum-oknum dari korporasi tersebut yang dapat dijatuhkan pidana dari pelanggaran ini, yang pertama adalah pengurus. Nah, individu yang bertanggung jawab atas pengolahan korporasi. Itu mungkin ownernya gitu, teman-teman, atau manajernya gitu. Hanya pemegang kendali. Nah, pihak yang memiliki kontrol signifikan terhadap keputusan korporasi. Gitu, mungkin bosnya, itu manajernya gitu, teman-teman, itu juga kena dari sanksinya, teman-teman. Itu dapat dijatuhi pidana juga. Yang ketiga, pemberi pemerintah. Jadi yang memberikan perintah terkait pelanggaran tersebut juga dapat kena sanksinya, teman-teman. Yang terakhir adalah pemilik manfaat, pihak yang memperoleh keuntungan dari tindakan ilegal tersebut. Nah, misalkan saya memberikan data pribadi ke si A. Nah, si A itu juga dapat dijatuhi pidana, teman-teman, dari penyalahgunaan pelanggaran undang-undang ini, gitu, teman-teman. Yang kedua adalah korporasi itu sendiri. Pertama, dari yang kedua adalah jenis pidana yang dapat dijatuhi kepada korporasi. Nah, ini jenis pidana yang dapat dijatuhkan pada korporasi adalah pidana denda, teman-teman. Nah, korporasi dapat dikenakan pidana denda sebagai bentuk hukuman. Jadi korporasi tersebut dapat denda sebagai hukuman dari penyalahgunaan data tersebut. Dan yang ketiga, besaran pidana denda. Nah, untuk pelanggaran tersebut maksimal 10 kali lipat, teman-teman. Maksimalnya 10 kali lipat. Nah, pidana denda yang dijatuhkan kepada korporasi dapat mencapai paling banyak 10 kali atau 10 kali lipat dari maksimal pidana denda yang diancam untuk tindak pidana tersebut. Nah, contoh, jika individu dikenakan denda maksimal 5 miliar rupiah, gitu, teman-teman, sesuai dengan pasal 67 kan yang tadi. Nah, maka korporasi yang melakukan pelanggaran serupa dapat dikenakan denda hingga 50 miliar rupiah, teman-teman, yaitu dikali lipatkan 10, gitu, teman-teman. Nah, pasal ini menegaskan bahwa korporasi tidak luput dari pertanggungjawaban pidana atas pelanggar
terkait data pribadi dengan sanksi yang lebih berat dibandingkan individu, gitu teman-teman. Jadi tanggung jawab dari korporasi itu lebih berat teman-teman ya, atau lebih harus pengumpulan datanya atau penyimpanan datanya lebih intens agar tidak bocor. Oke, selanjutnya ada larangan teman-teman. Tanya ada larangan yang dimana yang tercantum pada undang-undang tersebut. Yang pertama adalah memperoleh atau mengumpulkan data pribadi secara melawan hukum. Nah, itu ada terpampang di pasal 65, teman-teman. Ada juga mengungkapkan data pribadi secara tidak sah, itu tercatat di pasal 67 ayat 2. Ini yang saya rangkum dari undang-undangnya, teman-teman ya. Yang ketiga, menggunakan data pribadi tanpa hak, itu ada di pasal 67 ayat 3. Dan membiarkan data pribadi yang bocor di pasal 36. Yang terakhir adalah penjualan dan penyalahgunaan data pribadi. Nah, misalkan saya beli pulsa nih di konter. Nah, ketika dari pihak konternya memakai nomor saya atau menjual atau menyalahgunakan nomor saya, nah itu sebenarnya juga dapat dikenakan sanksi gitu teman-teman, sesuai yang tercantum pada Undang-Undang UU PDP itu teman-teman. Oke, selanjutnya teman-teman, yaitu ada definisi data pribadi teman-teman. Nah, apa sih data pribadi teman-teman? Nah, data pribadi adalah informasi yang dapat mengidentifikasi seseorang baik secara langsung maupun tidak langsung teman-teman. Nah, dari data pribadi sendiri dapat dibagi menjadi dua teman-teman. Yang pertama itu ada data pribadi umum teman-teman, yang dimana data pribadi umum itu ya seperti nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan gitu dan lain sebagainya, yang mencerminkan atau dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang teman-teman, atau pribadi personal gitu teman-teman. Yang kedua adalah data pribadi yang lebih spesifik, yang dimana diantaranya adalah data informasi kesehatan, itu misalkan riwayat pemeriksaannya dia gitu, atau berobat kemana saja, data penyakit gitu, data biometrik, data genetika, dan data keuangan, data anak atau data keluarganya gitu teman-teman, dan data lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan teman-teman. Nah, selanjutnya adalah hak subjek data pribadi teman-teman. Hak subjek data pribadi. Nah, dari hak subjek data pribadi ini memiliki hak sebagai berikut teman-teman. Yang pertama, mendapatkan informasi terkait bagaimana data pribadinya digunakan. Yang kedua adalah menyetujui atau menolak pengumpulan data pribadi. Yang ketiga adalah meminta menghapus data pribadi jika tidak relevan lagi. Yang keempat, menuntut atau menuntut ganti rugi jika data pribadinya disalahgunakan. Nah, jadi dari hak tersebut kita dapat, misalkan data kita disalahgunakan oleh oknum yang lain gitu, misalkan oleh oknum orang lain. Nah, gitu kita dapat menuntut ganti rugi teman-teman dari kejadian tersebut, yang dimana takutnya nanti datanya kita dapat disalahgunakan oleh oknum tersebut gitu teman-teman. Nah, salah satu poin dari Undang-Undang PDP juga teman-teman, ya salah satunya ini adalah hak-hak subjek data atau individu yang datanya dikelola gitu teman-teman. Nah, hak ini mencangkup kendali penuh atas bagaimana data pribadi mereka digunakan oleh pihak lainnya, seperti yang sudah terpampang tadi. Nah, misalkan seseorang berhak mengatur siapa aja nih yang bisa mengakses datanya gitu, misalkan teman-teman. Nah, untuk tujuan apa data itu digunakan gitu. Jadi si A nih boleh nih mengakses data saya. Nah, jadi si A juga sudah konfirmasi ke kita terkait bakal dibawa kemana nih tujuannya data kita diambil gitu teman-teman. Nah, dan beberapa lama data tersebut akan disimpan. Jadi kita juga dapat mengatur atau memberi hak berapa lama data kita disimpan oleh si peminta itu teman-teman. Nah, jika data yang dikumpulkan tidak relevan lagi, atau pengguna merasa ada risiko penyalahgunaan terkait data yang diminta tadi, nah mereka si pemilik data
memiliki hak untuk meminta penghapusan data, teman-teman, seperti yang tercantum di layar. Nah, mengingat sebelumnya banyak individu yang merasa tidak memiliki kuasa atas data mereka yang tersebar tanpa izin, gitu, teman-teman. Oke, selanjutnya. Selanjutnya ada kewajiban pengelola data pribadi. Nah, pengelola data, misalkan korporasi yang tadi, perusahaan, lembaga, atau pihak lain yang mengelola data kita. Nah, itu harus yang pertama mengumpulkan data hanya untuk tujuan yang sah. Yang kedua, menjaga keamanan data pribadi agar tidak bocor. Dan yang ketiga, tidak membagikan data kepada pihak ketiga tanpa izin dari pemilik data. Nah, dari Undang-Undang PDP sendiri memberikan tanggung jawab besar ya, teman-teman, kepada pengelola data yang meliputi yang tadi itu perusahaan, korporasi atau lembaga yang mengumpulkan atau yang akan mengolah data masyarakat atau data pribadi dari kita sendiri, gitu, teman-teman. Nah, pengelola data wajib untuk memiliki sistem keamanan yang memadai agar data tidak mudah diretas atau disalahgunakan oleh orang, teman-teman. Nah, misalnya nih, perusahaan e-commerce harus memastikan servernya mereka dilindungi oleh teknologi keamanan yang terkini, teman-teman. Harus sistem keamanannya harus terupdate atau yang paling bagus lah saat ini, gitu, teman-teman. Nah, selain itu, pengelola data juga dapat atau tidak dapat diperbolehkan membagikan data kepada pihak ketiga tanpa persetujuan eksplisit dari pemilik data, gitu. Jadi perusahaan itu tidak boleh memberikan data kita itu sembarangan, teman-teman, tanpa ada hak atau tanpa ada izin dari kita, teman-teman, atau si pemilik data. Nah, hal ini bertujuan untuk mencegah data digunakan untuk hal-hal yang melanggar hukum, teman-teman, seperti penipuan atau pemasaran tanpa izin. Dengan adanya kewajiban ini, teman-teman, nah diharapkan pengolahan data akan lebih bertanggung jawab dan berhati-hati dalam menangani data masyarakat, teman-teman. Seperti itu. Oke, selanjutnya, teman-teman, yaitu ada sanksi atas pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, teman-teman. Yang dimana sanksinya salah satunya adalah pidana penjara hingga 6 tahun untuk pelanggaran serius seperti penyalahgunaan data pribadi, teman-teman. Nah, terkait denda administratif itu kena hingga 6 miliar rupiah, teman-teman. Dan kompensasi wajib memberikan ganti rugi kepada korban, teman-teman. Jadi salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah sanksi, ya, teman-teman, yang diberlakukan jika terjadi pelanggaran terhadap Undang-Undang PDP ini. Nah, sanksi yang diberikan tidak hanya berupa denda seperti yang terpampang di layar, teman-teman, tetapi juga hukuman pidana bagi pelanggaran yang serius. Nah, sebagai contoh, jika perusahaan dengan sengaja menyalahgunakan data pribadi untuk keuntungan finansial tanpa izin pemilik data, nah mereka dapat dikenakan hukum pidana hingga 6 tahun penjara, gitu, teman-teman. Nah, di sisi lain, masyarakat yang menjadi korban penyalahgunaan data berhak menuntut ganti rugi atas kerugian yang dialami oleh masyarakat tersebut atau orang tersebut, teman-teman. Nah, dengan sanksi ini, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi tidak hanya menjadi peraturan, tetapi juga bisa menjadi alat untuk menciptakan efek jera bagi pelaku pelanggaran dari atau atas perlindungan data pribadinya, gitu, teman-teman. Nah, selanjutnya ada tujuan dari Undang-Undang PDP sendiri, teman-teman. Di mana yang pertama adalah melindungi privasi individu, itu sudah jelas. Yang kedua adalah meningkatkan kepercayaan digital. Yang ketiga adalah harmonisasi dengan regulasi internasional, teman-teman. Nah, dari manfaat undang-undang tersebut atau undang-undang PDP ini, nah itu akan dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, teman-teman, baik secara langsung maupun tidak langsung, kan. Nah, dengan adanya perlindungan yang jelas, masyarakat dapat merasa lebih aman lah untuk menggunakan layanan digital, teman-teman. Nah, seperti aplikasi belanja online, e-commerce tersebut, atau layanan keuangan, atau media sosial, teman-teman. Nah, jadi masyarakat tanpa takut data mereka akan disalahgunakan, teman-teman. Nah, selain itu, regulasi ini mendorong perusahaan untuk lebih bertanggung jawab dalam pengelolaan data pribadi milik seseorang, teman-teman.
Nah, dalam jangka panjang, hal ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan berbasis digital di Indonesia. Nah, itu ada harmonisasi dengan regulasi internasional. Nah, apa yang dikatakan dengan tersebut, atau apa sih harmonisasi dengan regulasi internasional itu? Nah, jadi harmonisasi dengan regulasi internasional dalam konteks Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi berarti bahwa regulasi ini disusun oleh atau untuk menyesuaikan dengan menyelaraskan perlindungan data pribadi di Indonesia dengan standar perlindungan berkualitas atau tingkatnya global, teman-teman. Nah, hal ini bertujuan agar Indonesia tidak hanya melindungi warganya dari ranah digital di wilayah domestik, teman-teman, tapi juga mampu memenuhi persyaratan internasional dalam transaksi dan aktivitas lintas negara yang melibatkan data pribadi. Seperti itu, teman-teman. Nah, seperti halnya yang dilakukan di Uni Eropa, kalau nggak salah, teman-teman. Jadi, standar internasional seperti yang mereka punya itu GDR, teman-teman. GDR itu General Data Protection Regulation, gitu. Nah, harmonisasi ini mengacu pada regulasi GDR tersebut yang ada di Uni Eropa. Nah, yang dianggap sebagian besar GDR Uni Eropa ini memiliki perlindungan data pribadi terbaik di dunia, teman-teman. Dari GDPR atau General Data Protection Regulation ini menetapkan prinsip-prinsip seperti perlindungan hak data, hak privasi dari individu tersebut, keamanan data dan pertanggungjawaban pengolahan data, yang juga diadopsi dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang ada di Indonesia, teman-teman. Dengan menyelaraskan regulasi internasional ke standar Indonesia ini, nah diharapkan Indonesia dapat memperkuat posisi dalam kerjasama dengan global, gitu, teman-teman. Berarti kita lanjut ke studi kasus, teman-teman, ya, yang dimana kalau teman-teman ingat ada kebocoran di data BPJS Kesehatan, teman-teman. Nah, dari kebocoran ini pada tahun 2020 merupakan salah satu kasus kebocoran data terbesar yang pernah terjadi di Indonesia, yang melibatkan lebih dari 270 juta data pasien BPJS Kesehatan, ya, teman-teman, ya. Itu bocor. BPJS Kesehatan adalah lembaga pemerintah yang mengelola program jaminan kesehatan nasional di Indonesia dan mengumpulkan sejumlah besar data pribadi peserta untuk memfasilitasi layanan kesehatan tersebut. Nah, yang seperti yang tertera di layar, teman-teman, di mana rincian dari kebocoran data tersebut yaitu meliputi nama lengkap, nomor KTP, alamat rumah, nomor telepon, informasi lainnya yang berkaitan dengan status keanggotaan BPJS, teman-teman. Nah, data ini ditemukan atau diunggah ke forum tersebut oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, teman-teman. Yang dimana forum itu kalau nggak salah namanya Red Forums, gitu, teman-teman, ya. Di Mei tahun 2020 itu gininya, teman-teman. Itu forum tersebut membocorkan data kurang lebih itu sebanyak 270 data BPJS Kesehatan, teman-teman. Itu kasus yang pertama. Nah, untuk kasus kebocoran data BPJS ini, teman-teman, itu penyebabnya itu belum terungkap, teman-teman, ya. Karena apa? Nah, tetapi ada beberapa kemungkinan untuk mengidentifikasi kebocoran data tersebut, teman-teman. Di mana mungkin sistem keamanannya yang lemah, mungkin, teman-teman. Jadi orang mendapatkan celah dalam sistem keamanannya atau kelemahan dalam pengolahan data base-nya atau data pribadi seorang itu menjadi penyebab utama kebocoran data ini, teman-teman, atau kebocoran dari penyimpanan data BPJS Kesehatan, teman-teman. Mungkin juga praktik keamanan yang tidak memadai, mungkin dari security-nya yang kurang. Nah, terkadang data yang sangat sensitif seperti data peserta BPJS itu tidak dilindungi dengan baik dalam sistem penyimpanan pengolahan data atau di dalam database BPJS itu sendiri, teman-teman. Nah, sekarang berbicara terkait dampak atau reaksi yang terjadi setelah kasus tersebut, teman-teman.
Nah, dari kebocoran data ini, itu dapat memicu kekhawatiran besar tentang perlindungan data pribadi negara Indonesia, gitu, atau warga negara Indonesia, teman-teman. Nah, terutama untuk yang melibatkan informasi sensitif yang sangat berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berwajib. Nah, untuk kejahatan seperti pencurian identitas atau penipuan dan beberapa dampak yang ditimbulkan, teman-teman. Itu mungkin penyalahgunaan data pribadi, dan juga dari kasus ini mendapatkan reaksi kehilangannya kepercayaan warga Republik Indonesia gitu atas kebocoran data tersebut. Dan yang pasti tuntutan hukum dan investigasi, teman-teman, untuk mengungkap kebocoran data ini gitu. Nah, dari kasus tersebut, tindakan yang diambil oleh BPJS sendiri adalah mengeluarkan pernyataan resmi mengenai upaya perbaikan dan peningkatan sistem keamanan beberapa langkah ke depan, atau beberapa dekade ke depan, untuk kedepannya lah, seperti itu, teman-teman. Selanjutnya ada kebocoran data di Tokopedia, teman-teman ya, salah satu e-commerce besar juga di Indonesia. Itu terjadi pada tahun 2020, teman-teman. Nah, dari kasus Tokped ini juga menjadi salah satu kasus kebocoran data besar atau terbesar dan menghebohkan di Indonesia, yang dimana seperti teman-teman tahu, Tokped itu atau Tokopedia itu menjadi salah satu platform e-commerce yang lumayan besar, yang cukup besar di Indonesia. Nah, Tokped ini juga terlibat dalam insiden yang melibatkan kebocoran data pribadi, teman-teman, yaitu dimana data yang bocor itu lebih dari 91 juta akun pengguna, teman-teman, yang bocor. Nah, dari rincian kebocoran tersebut, pada Mei 2020, nah, sebuah grup peretas nih yang dikenal dengan nama Rakuten itu mengungkapkan bahwa mereka memiliki akses ke data pribadi sebesar 91 juta pengguna Tokped, teman-teman. Nah, di mana diantaranya data yang terbocor atau tersebar yaitu mencakup nama lengkap dari pengguna, email dari pengguna, password yang tidak terenkripsi dari pengguna, gitu, teman-teman, nomor telepon juga dari pengguna, dan juga informasi lainnya, teman-teman, seperti ID pengguna, dan ada beberapa tambahan yang berkaitan dengan aktivitas pengguna di platform tersebut, teman-teman. Nah, dari peretas tersebut mengklaim bahwa mereka berhasil mendapatkan data dari sebuah celah di sistem keamanan dari Tokopedia atau e-commerce ini. Itu kebocoran ini berpotensi merugikan pengguna karena melibatkan informasi yang dapat dimanfaatkan untuk penipuan atau tindakan kejahatan lainnya, teman-teman. Nah, untuk identifikasi penyebab kebocorannya tersebut, teman-teman, dari Tokpednya tidak secara langsung mengungkapkan detail teknis mengenai bagaimana kebocoran tersebut bisa terjadi, teman-teman. Tapi ada beberapa faktor yang dapat diperkirakan atau yang diperkirakan menjadi penyebab dari kebocoran data tersebut. Yang pertama, kata sandi yang tidak terenkripsi. Nah, itu menjadi salah satu aspek yang paling mengkhawatirkan dalam kebocoran data, yang dimana bahwa kata sandi pengguna ditemukan dalam bentuk yang tidak terenkripsi, teman-teman, atau didapatkan secara mentah oleh peretas tersebut, teman-teman. Nah, hal ini memungkinkan pihak yang tidak berwenang untuk mengakses dengan mudah akun-akun si pengguna tersebut, teman-teman. Nah, ada juga kerentanan data pada sistemnya yang data keamanan itu yang rentan pada sistemnya, teman-teman. Nah, kelemahan dalam protokol keamanan dan pengolahan data yang tidak dilakukan oleh platform juga bisa menjadi faktor utama, teman-teman. Nah, bahkan platform besar seperti Tokopedia bisa menjadi sasaran bagi peretas jika terdapat celah yang tidak terdeteksi, teman-teman. Nah, jadi dari kasus ini dampak atau reaksi yang didapat seperti apa? Ya, tentu, teman-teman, dari kebocoran, dari kebocoran kasus Tokopedia ini, teman-teman,
yang dimana dapat memicu kepanikan atau kekhawatiran besar bagi kalangan pengguna karena data pribadi milik mereka yang sangat sensitif itu terungkap, teman-teman. Ya, seperti tadi password, email, gitu teman-teman. Dan beberapa dampak yang ditimbulkan dari reaksi ini, dari kasus ini, yaitu antara lainnya adalah penyalahgunaan data pribadi. Yang mungkin orang masuk ke akun kita dan menggunakan akun kita untuk hal yang atau untuk kejahatan, teman-teman. Yang kedua, ada kehilangan kepercayaan tentu, teman-teman. Jadi dari kasus tersebut, dari Tokopedia sendiri memiliki kerugian yang dimana kehilangan kepercayaan dari pengguna yang menimbulkan mungkin pengguna dari Tokopedia tersebut stop atau tidak berlangganan lagi atau tidak menggunakan aplikasinya lagi, seperti itu, teman-teman. Tentunya dari kasus ini mendapatkan tuntutan hukum dari pengguna yang datanya bocor, dan itu Tokopedia juga pasti mendapatkan tuntutan hukum, teman-teman. Oke, tindakan yang dapat diambil dari kejadian ini, teman-teman. Nah, setelah kebocoran data di Tokopedia ini berlangsung, yaitu dari Tokopedia-nya sendiri itu langsung mengambil sejumlah langkah untuk merespon kebocoran ini atau kasus ini, teman-teman. Yang dimana mereka melakukan riset kata sandi, teman-teman. Jadi Tokopedia melakukan riset kata sandi sejumlah pengguna yang terlibat dalam kebocoran tersebut, yang dimana langkah tersebut adalah pencegahan terhadap penyalahgunaan untuk terkait agar tidak adanya penyalahgunaan dari akun tersebut, gitu, teman-teman. Akun yang didapat oleh peretas tersebut. Ada juga tindakan yang diambil itu adalah pemberitahuan kepada pengguna. Jadi Tokopedia sendiri mengirimkan pemberitahuan kepada para pengguna yang terkena dampak atau datanya diretas, itu datanya diambil oleh peretas, teman-teman. Memberikan informasi mengenai langkah-langkah yang bisa diambil untuk melindungi akun mereka, yang termasuk mengganti kata sandi dan memeriksa aktivitas akun yang mencurigakan, teman-teman. Dan juga dari Tokopedia sendiri itu mengambil langkah untuk meningkatkan keamanan dari aplikasi mereka, teman-teman. Dari Tokopedia-nya sendiri itu berjanji untuk meningkatkan sistem keamanan mereka dengan melakukan audit menyeluruh terhadap infrastruktur teknologi informasinya, seperti itu. Itu menambahkan enkripsi di passwordnya, gitu, terutama untuk informasi sensitif seperti kata sandi tadi yang katanya tidak terinskripsi, teman-teman. Oke, teman-teman, jadi kesimpulan dari pemaparan saya kali ini adalah yang dimana secara keseluruhan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi bukan hanya sebuah regulasi, ya teman-teman ya, tapi juga sebuah komitmen negara untuk melindungi warganya di tengah arus digitalisasi yang semakin pesat, teman-teman. Nah, dengan adanya undang-undang ini, masyarakat memiliki payung hukum yang jelas untuk melindungi hak-hak privasi mereka. Nah, sementara pengolahan data diberi tanggung jawab lebih besar untuk menjaga data yang mereka kelola, gitu, teman-teman. Nah, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi adalah cerminan bahwa Indonesia tidak hanya mengikuti perkembangan teknologi, tetapi juga memastikan perkembangan tersebut berjalan dengan aman dan etis, seperti itu, teman-teman. Oke, sekian presentasi saya terkait Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, teman-teman. Sekian dan terima kasih.